pelajaran kita kali ini dengan baik ya. Anak-anak tetap semangat meskipun hanya mengikuti di rumah saja. Dan nanti di akhir pembelajaran, anak-anak akan diberikan ustazah tugas. Oke? Mari kita mulai ya. Aku. Cepetan, Us. Ya. Protokol kesehatan masuk madrasah masa transisi COVID-19. Sekolah telah membuka proses pembelajaran masa transisi. Orang tua hanya boleh mengantarkan anak sampai gerbang depan madrasah. Saat berada di sekolah, peserta didik dan tenaga pengajar diwajibkan menggunakan masker. Setiap orang yang memasuki sekolah juga akan dicek suhunya loh, dengan menggunakan termogan dengan maksimal suhu 37,5 derajat Celcius. Guru yang berjaga menyambut dan mengarahkan siswa hingga masuk ke kelas. Hanya menyapa ya, bukan bersentuhan tangan. Sarana dan prasarana telah dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan serta desinfektan. Siswa menuju ke kelas masing-masing lewat jalan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan supaya siswa tetap menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer sebelum masuk kelas, supaya tangan kita tetap bersih. Siswa masuk kelas dan duduk di tempat yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak ya. Untuk pendidikan dasar dan menengah, haruslah menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal hanya 18 peserta dalam satu kelas. Setelah semua siswa masuk kelas dan duduk dengan tenang, maka berdoa bersama siap dimulai.
Ampun. Ya. Selamat pagi anak-anak. Kita Hari ini bersama Bapak Lukman Arif, Bapak Lukman Arif dari PTKI 28 Surabaya. PT KAI 28 Surabaya. Jadi di sini kita akan belajar bersama Bapak Lukman tentang bagaimana perkembangan teknologi kereta api di Indonesia khususnya gitu Pak. Bagaimana Bapak bisa Itu adalah melayani masyarakat, masyarakat baik itu penumpang ataupun barang sebagai alat untuk distribusi ataupun mengantar orang dan barang tersebut dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat tujuan. Memang dari perkembangan zaman dulu kalau memang adik-adik atau orang tua adik-adik itu kalau mau pesen tiket atau membeli tiket itu harus ke stasiun. Sekarang zaman semakin mudah, semakin canggih, pemesanan tiket, pembelian tiket itu nggak usah datang ke stasiun, melalui handphone sekarang sudah bisa. Jadi adik-adik pasti sudah ngerti lah, mungkin teman-teman sekarang kan pemesanan tiket itu melalui handphone, di situ ada aplikasi KAI Akses, bisa melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan kemanapun adik-adik akan mau melalui handphone tersebut. Pembayaran pun nggak usah melalui uang tunai juga, bisa melalui transfer setelah melakukan proses transaksi di handphone tersebut. Jadi zaman semakin mudah, kami memudahkan masyarakat, khususnya adik-adik dan orang tua yang akan bepergian ataupun mengantar barang, melakukan pemesanan tiket melalui handphone tersebut. Apalagi di zaman pandemi kan, Iya. ini zaman pandemi seperti di halnya sekolah. Sekolah kan sekarang nggak harus tatap muka, pembeli tiket juga nggak harus datang ke loket. Jadi sama, kami juga menyamakan dengan kondisi yang sekarang sekolah nggak harus tatap muka, beli tiket pun sekarang juga nggak harus datang ke loket stasiun, cukup melalui handphone. Dan sekarang belajar melalui internet juga bisa dilakukan. Untuk pembelian tiket tadi kan sudah dijelaskan bisa menggunakan KAI Akses gitu. Betul, ada aplikasi KAI Akses di aplikasi Play Store ada. Oh, itu untuk perjalanan jarak jauh saja atau mungkin semua perjalanan bisa diakses di situ, Bapak? Semua perjalanan baik itu kereta api lokal ke arah Malang, ke arah Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan itu jalan jauh juga ke Bandung, ke Jakarta, semua ada di situ. Tinggal klik-klik aja pilihannya mau kemana, adik-adik mau bekerja. Oh gitu. Tapi untuk pembelian tiket di stasiun sendiri masih dilayani atau bagaimana, Bapak? Pembelian tiket masih kami layani, tapi khusus untuk hari keberangkatan. Jadi misal mungkin ada keperluan yang mendadak atau misalnya hal yang emergensi, bisa juga untuk melakukan pembelian tiket di stasiun. Tapi dengan catatan selama tempat duduknya masih ada. Karena sekarang ini zaman pandemi, kapasitas angkut kereta api juga terbatas, tidak lagi 100%, tapi kami batasi 70% untuk menjaga jarak antara penumpang supaya penumpang kereta api itu sehat dan terhindar dari corona. Untuk penumpangnya sendiri, Bapak, kira-kira dari dulu sebelum pandemi sampai pandemi ini, apakah masih antusias untuk menggunakan alat transportasi ini atau bagaimana? Antusiasme, kalau dibilang antusiasme masih antusias, tapi secara jumlah memang berkurang. Pertama tadi, karena ini masa pandemi, pemerintah juga menganjurkan untuk sekiranya kita membatasi bepergian jika memang tidak benar-benar urgent atau penting. Dan yang kedua, kami juga tadi membatasi jumlah penumpang yang ada di kereta. Dulu misal kereta kelas eksekutif, daya tampungnya itu 50, sekarang nggak bisa lagi 50. Kami batasi menjadi 35 untuk menjaga jarak antar penumpang tadi biar sehat. Oh begitu. Untuk protokol kesehatan sendiri, Bu, Bapak, bagaimana untuk protokol kesehatan sendiri untuk PT KAI ini gimana caranya memberikan tahu ke para penumpang? Ya, sebenarnya pelaksanaan protokol kesehatan pada penumpang itu kami awasi, pelaksanaan sudah benar dipatuhi, baik itu oleh penumpang, oleh pegawai kami, dan oleh siapapun yang ada di stasiun. Jadi masyarakat atau pelanggan yang akan berkenaan kereta api diharuskan pertama dalam kondisi sehat, yaitu dilakukan pengukuran suhu tubuh. Jika suhu tubuh melebihi dari 37,3, tidak kami perbolehkan naik kereta api.
Yang kedua, pelanggan yang akan datang ke stasiun diharuskan memakai masker seperti sekarang ini juga lakukan. Yang ketiga, fasilitas-fasilitas seperti tempat duduk, ruang tunggu, kami siapkan jaga jarak. Kami beri tanda mana yang boleh. Seperti juga antrian itu ada jaga jaraknya. Tempat duduk kami beri tanda juga mana yang boleh tempat duduk, mana yang enggak. Kami juga siapkan wastafel untuk cuci tangan. Itu salah satu upaya kami menjaga pelanggan kami supaya terhindar dari virus corona. Oh, begitu. Untuk kan ini masa pandemi ya Bapak, karena harus ada pengurangan untuk pengurangan penumpang dan dulu mungkin 100% bisa naik semua ya, full gitu ya kereta apinya. Untuk sekarang dikurangi mungkin hampir 50%. 70%. Oh, 70%. Oke. Jadi 70%. Itu di dalam kereta api sendiri juga ada jarak-jaraknya atau pasti bagaimana? Ya, tapi saya bilang tadi, misal di kereta api kelas lah, itu tempat duduk jumlahnya 50, maksimal sesuai jumlah tempat duduk. Yang dulu kan dua-dua gini, jajar-jajaran bisa tanpa jembatan. Sekarang nggak bisa lagi, ada yang satu, ada yang dua gitu. Jadi kapasitas angkut yang dulunya 50 penumpang di dalam satu kereta kelas eksekutif, sekarang menjadi 35 untuk menjaga jarak penumpang tersebut selama dalam perjalanan. Jadi supaya sehat lah intinya kan gitu. Ikhtiar kita untuk menjaga penumpang, menjaga petugas selama dalam perjalanan itu terbebas ataupun tidak terkena dari virus COVID-19. Ya, kembali ke perkembangan teknologi kereta api sendiri. Dulu kan memang mungkin banyak sekali yang sampai berdiri untuk penumpang-penumpangnya. Apakah sekarang di masa pandemi atau sebelum masa pandemi pun sudah berkurang untuk penumpang-penumpang yang berdiri atau bagaimana? Untuk penumpang kereta api jarak jauh, kami pastikan sudah tidak ada lagi penumpang yang berdiri. Jadi penumpang itu duduk atau kami menjual tiket itu sesuai dengan daya angkut kereta tersebut. Misal tadi kan, misal satu kereta 35 selama masa pandemi, ya kami jual 35. Kami tidak akan jual tiket melebihi dari kapasitas angkut yang diizinkan tadi. Sedangkan untuk penumpang kereta api lokal seperti Pengantaran ke arah Malang, Johor ke arah Mojokerto Jombang, itu aturannya itu bisa 150% dari jumlah total tempat duduk. Nah, itu masa normal. Tapi masa pandemi juga dibatasi juga 70% dari 150%. Jadi agak jarak lah, ada jarak bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan di dalam kereta api. Tetap kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturannya memang itu yang kami laksanakan dan kami awasi pelaksanaannya. Jadi memang disiplin gitu ya Pak ya? Betul, karena ini komitmen dari PT KAI untuk memberikan layanan angkutan kereta api yang sehat, yang nyaman bagi pelanggannya. Berarti perkembangan kereta api dari dulu sampai sekarang sudah semakin berkembang pesat dan semakin maju mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Bapak. Fasilitas-fasilitas mungkin semakin diperbaiki ya, Pak. Oke, mungkin hanya cukup sampai sini untuk sejarah dan perkembangan teknologi. Kami akan memberikan tahu bagaimana cara pembelian tiket bersama Ustazah Nurul dan Ustazah Nian. Dipersilahkan. Tes. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak Lukman selaku manajemen dari PT KAI Stasiun Gubeng,
Seperti yang dijelaskan Bapak Lukman tadi, di stasiun Gubeng, semuanya sudah semakin maju anak-anak. Jadi, di stasiun Gubeng sendiri, kalian bisa mengakses tiket itu dengan 2 cara. Yang pertama, kalian bisa datang ke stasiun langsung, tetapi harus dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua, kalian bisa mengakses aplikasi KAI Akses. Ya, itu memudahkan kita sekali. Kita bisa pilih tempat duduk, jam, waktu, tanggal untuk bisa menaiki kereta api. Seperti itu. Dan Ustazah perlihatkan, di sini adalah tempat untuk kita membeli tiket. Ya, loket tiket. Dan di sini juga ada pelayanan pelanggan, ada atau customer service. Jadi seandainya kalian mengalami tiket saya kok tidak bisa Ustazah, tidak bisa hilang atau terkena air atau bagaimana, kalian bisa langsung menanyakan hal tersebut kepada customer service. Mereka akan membantu kalian dengan senang hati. Seperti itu ya anak-anak. Dan juga di sini ada tercantum jadwal kereta api yang akan berangkat hari ini, besok, sesuai dengan jam dan tanggalnya. Nah, mungkin kalian belum tidak bisa melihat ya, tapi Ustazah jelaskan. Di situ terlihat sekali bahwa di situ ada jadwal keberangkatan kereta api. Semuanya tersusun dengan rapi. Jika dulu kereta api stasiun itu tidak punya sebagus ini ya, tapi sekarang semuanya itu sangat bagus. Nah, mungkin kalian bisa dengar ada pemberitahuan sebentar ya. Nah, itu tandanya ada stasiun yang mau datang, anak-anak. Nah, untuk saat ini disarankan anak-anak tidak menaiki kereta api dulu ya, jika tidak ada kepentingan untuk keluar kota, lebih baik di rumah dulu. Jadi ini informasi untuk kalian agar kalian lebih mengetahui bahwa teknologi saat ini tuh sudah sangat-sangat maju. Begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Yanti ya mengenai teknis protokol kesehatan yang harus kita lakukan saat ingin naik kereta api. Oke, kalian tunggu ya. Oke. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui lebih jelas lagi bagaimana prosedur protokol kesehatan yang harus dilalui oleh para penumpang ya, khususnya agar biar merasa aman gitu ya selama dalam perjalanan di masa pandemi ini. Oke, Bapak? Iya. Jadi prosedurnya seperti apa Pak nanti untuk tanya atau? Ya gini, jadi sekarang naik kereta api di masa pandemi sekarang ini memang sedikit berbeda dengan di masa-masa sebelumnya ya. Bila dulu para penumpang itu cukup menunjukkan tiket sesuai identitas bisa naik kereta api, tapi sekarang banyak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh penumpang atau adik-adik yang akan menggunakan kereta api untuk bepergian. Di samping saya jelaskan tadi kondisi harus sehat, badan juga ada, terus ada lagi syarat yang harus dipenuhi oleh adik-adik untuk melakukan perjalanan dengan kereta api. Salah satunya adalah pemeriksaan ini, GINUS. Pemeriksaan GINUS seperti yang disarankan oleh pemerintah dengan hasil negatif. Adik-adik yang umurnya 5 tahun ke atas sudah diharuskan untuk melakukan tes GINUS ini sebelum naik kereta api bepergian. Ya, tentu saja hasilnya harus negatif. Jikalau hasil tes GINUS ini negatif, dan diperiksa oleh petugas kami, ditunjukkan ke petugas, tiketnya diperiksa,
bisa melakukan perjalanan dengan Perjalanan. kereta api. Kemudian untuk biayanya Bapak, mohon maaf. Tes Binus ini heeh. ada di Stasiun Gubeng, Ya. Pasar Turi, di Malang, sekarang juga ada di Sidoarjo, Ya. Mojokerto, Lamongan, Ya. tarifnya sama, Heeh. yaitu Rp30.000. Oh, Jadi 30.000. murah, Cukup ya terjangkau ya Pak ya. ya, Jadi terjangkau dan murah, dan tidak memberatkan. itu pelaksanaannya cukup niup kantong udara. Oh gitu. Cukup niup aja kantong udara, nanti hasil niupannya itu diserahkan ke petugas untuk diperiksa hasilnya. Jadi anak-anak tidak perlu takut ya Pak yang seperti yang metode. Ya, seperti antigen yang harus disoplok Bisa. untuk mencari lendir. Ya betul. Enggak, cukup meniup kantong udara, Gitu. silakan ke petugas, nanti hasilnya keluar. Kalau memang negatif, boleh naik kereta api. Oke. Gitu. Bapak, kalau misalnya nanti anak-anak kita perlihatkan ya untuk tempatnya, bisa ya Bapak ya? Silakan. Oke. Kita menuju ke tempat pemeriksaan tes jenisnya Pak. Monggo. Nih, sini dulu. Oh di sini dulu Ini Pak. pendaftaran. Oh gitu. Nggih. Tadi adik-adik yang sudah memiliki tiket kereta api, Nggih. sudah melakukan tes binus, pendaftaran di meja ini. Ini Oh. pendaftaran Oh ya. untuk melakukan tes binus oleh Nggih. petugas ini Pak Ya, Asmara ini. selamat pagi Pak. Dan Ibu, Nggih. ya, Ini petugas dengan yang akan memeriksa tiket Betul. adik-adik untuk melakukan perjalanan. Jadi Iya. setelah tiketnya diperiksa, nanti dapat nomor antri. Oh ini nomor antrinya ya Pak. Nomor antri, Nggih. betul. Nomor Nah, antri ini dan nomor antrinya. tiketnya diperiksa dulu. oleh Diperiksa. Bapak. Oh, Ini Nggih. diperiksa dulu. Benar Kemudian- nggak tiketnya kan Iya, itu. Setelah diperiksa, dikasihkan nomor antrian. nomor antrian itu, kemudian tesnya nanti Di di sana, meja di sana. sebelah Ya, sana. Ya, Meja ini sebelah. pemeriksaan awal. Oh Sebelum- iya, Ini meja verifikasi awal sebelum melakukan dapat antrian itu kemudian langsung dibawa ke loket pendaftaran. loket pendaftaran. Iya. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Iya, Bu, Bapak. monggo. Monggo. Iya. Iya. Hah? Iya. Udah. Nggih. Enggak, Pak. Nggih. Nah. Setelah diperiksa Menuju ke loket pendaftaran dan melakukan pembayaran. pembayaran di sini. Nggih, Pembayaran nggih. di sini. Oh, oke. Ini loket pendaftaran dan pembayaran. Ini adalah anak-anak ini akan pendaftaran dan pembayarannya. Lagi Mas ya. Kita belum. Jadi setelah mendapat nomor antrian tadi, Kemudian di sini melakukan pendaftaran dan pembayarannya di sini kepada Bapak. Nggih. Buka kantong udara tadi. Oh, Ini. Kantong udara. dia nyuci. Nah, ini kantong udaranya nanti ditiup. Pastinya nanti kita Monggo. Nah, ini anak-anak di antara salah satu contoh penumpang yang mau melakukan tes binusnya. Nah, seperti ini. Ngapunten nggih, Pak. Ini ada pembelajaran sama anak-anak. Nah, setelah pendaftaran di loket itu kemudian akan diperiksa oleh petugas. Oke, kita ikuti. Ya, Pak. Yang negatif maka perjalanan bisa dilanjutkan. Ya. Lanjut. Sebelah sini ya. Jalur ini ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sudah cukup.
Oke. Anak-anak, ini adalah cara meniup tes genosnya ya. Anak-anak bisa dilihat di bilik ini, nanti anak-anak melakukan tes genosnya. Nah. Kemudian kantongnya diserahkan kepada petugas. Hasilnya sekitar 3 menit, ya, sekitar kurang lebih 3 menit. Bisa ditunggu langsung. Oke. Nah, sambil menunggu, berdoa ya, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Nah, sebentar lagi hasilnya akan kita ketahui. Oke anak-anak, nah itu tadi adalah rangkaian bagaimana tes genus dilakukan. Terima kasih. Oke. Pak sampun. Selama masa transisi, sekolah belum menyediakan kantin. Maka pada saat jam istirahat, siswa hanya diperbolehkan makan dan minum dari bekal yang telah dibawa. Sekolah telah menyediakan air minum di dalam kelas. Siswa dapat meminta bantuan kepada ustadz atau ustazah untuk mengisi botol minum yang telah dibawa.
lakukan doa bersama sebelum makan dan juga sesudah makan. Setelah jam istirahat selesai, pakai kembali maskermu dan pembelajaran siap dimulai kembali. Pembelajaran telah selesai, waktunya pulang. Bereskan semua alat tulismu dan mari kita siap untuk berdoa. Ya. Nah, anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ustazah Kiwi dengan pimpinan di PT KAI. Demikian juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurul, juga Ustazah Yanti. Dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ya, mulai dari membeli tiket, atau kita perlu informasi. Kita pergi ke customer service ya, customer service office, dan tadi itu apa sih istilahnya? Ginos ya. Sekarang ya, kalau misalkan kita sudah beli tiket, kita sudah dapat tiket, tadi kan sudah ada 2 cara ya, sudah dijelaskan, melalui online dan langsung beli tiketnya. Nah, kalau tiket itu sudah kita pegang, sudah berada di tangan kita, kan ada jadwal itu ya, nggak tiba-tiba kita dapat, terus langsung kita bisa naik, kan nggak seperti itu ya. Di PT KAI ini ya, di Gubeng ini, di stasiun kereta api, itu juga menyediakan fasilitas waiting room. Nah, waiting room itu apa? Jadi waiting room itu adalah ruang tunggu. Nah, seperti ini ya. Terus ingat, karena ini masih pandemi, jadi dimanapun kita berada, pastikan kita selalu melaksanakan prokes ya, alias protokol kesehatan. Termasuk di ruang tunggu ini ya, apalagi kalau ruang tunggu kan harus ada beberapa orang. Selain memakai masker, kita juga harus ingat selalu melaksanakan physical atau social distancing ya, berjarak. Di kursi-kursi di ruang tunggu ini juga demikian, diberi tanda mana kursi-kursi yang harus boleh diduduki dan mana kursi-kursi yang tidak boleh diduduki ya. Jadi protokol kesehatan itu benar-benar harus dilaksanakan ya. Ini kan public service ya, tempat pelayanan umum ya. Jadi banyak orang di sini. Terus di waiting room ini ada apa saja sih? Kalau dulu ya, kalau dulu kan kita itu nunggu aja. Kalau misal nih mau ke toilet, nah kita bingung toiletnya sebelah mana ya. Nah di sini itu sudah lengkap ya, alhamdulillah perkembangannya tidak hanya dari kereta api itu sendiri, tapi juga dari tempat. Jadi sarana prasarananya sekarang juga sudah jauh pesat berkembang ya. Di sini tuh ada ini toilet ada. Kalau misalkan kita mau sholat, kalau misalkan pagi yang biasa kita sholat duha, bisa di sini sholat duha.
atau yang sholat wajib kan ya, itu nggak mungkin kita tidak laksanakan ya ada. Terus kalau misalkan menunggu keberangkatan belum jamnya nih ya, kita bisa ada nih yang suka banget fast food ya, ada CFC di sini. Atau haus mau beli minum ada ya. Nah, itu semua yang insya Allah kita dapatkan di waiting room ya. Fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa kita dapatkan di waiting room di Stasiun Gubeng sekarang ini. Ya, demikian ya, Nana. Terima kasih. Oh iya, silahkan lagi. Setelah saya, ini nanti akan ada penjelasan lagi dari Ustazah Nurul ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Nah, anak-anak, setelah tadi dijelaskan oleh Ustazah Nian, Ustazah Yanti dan Ustazah Tiwi, Ustazah akan menjelaskan bagaimana kita saat kita memesan tiket secara online dan di mana sih Ustazah tempat untuk menukarkan tiket yang sudah kita peroleh dari handphone ini. Nah, di situ, nah itu ada ibunya sedang melakukan transaksi online-nya. Nah, ibunya sudah membelikan tiket anak-anak. Nah, setelah itu ibunya registrasi. Kalau dulu kita harus ke tempat stasiunnya untuk membeli tiket. Tetapi sekarang kita tinggal dengan menggunakan aplikasi sudah mendapatkan tiket. Nah, caranya sangat-sangat mudah. Ini adalah mesin untuk kita mengambil tiket kita untuk keberangkatan naik kereta api. Sangat maju sekali ya teknologi saat ini. Nah, sekarang kita kalau sudah punya tiket kemana? Kita langsung cek kesehatan kita. Langsung ke tempat yang tadi sudah jelaskan oleh Ustazah Yanti. Langsung cek kesehatan kita, apakah kita sehat atau tidak. Jika kita sakit, kita tidak boleh naik kereta api anak-anak. Jadi harus benar-benar sehat. Jika tidak sehat, kita harus kembali lagi ke rumah. Begitu. Setelah itu, nah kita lanjutkan. Nah, setelah itu, yuk masuk. Nah, di sini sama seperti di ruangan tunggu. Di sini juga ada beberapa penjual makanan dan kalian juga bisa beli anak-anak untuk bekal kalian jika naik kereta api. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan tiket, kita langsung memberikan tiket kita ke bagian tiketing. Nah, di sini. Nah, di situ ada bapaknya. Nah, di sini adalah tempat kita menukarkan tiket kita untuk masuk. Jadi, jika kita sudah memiliki tiket dan kita sudah mengecek kesehatan kita, dan jadwal keberangkatan kita sudah dekat, kita harus wajib menunjukkan tiket kita kepada petugas tiket. Setelah itu, kita boleh masuk. Nah, di situ ada bapaknya ya, bapaknya sedang menunggu penumpang yang akan masuk anak-anak. Nah, di situ adalah ruang tunggu di dalam. Ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk di dalamnya lagi itu ada rel kereta api. Jika dulu kereta api itu dari tren terus ke kereta api yang menggunakan batu bara, setelah itu sekarang menggunakan mesin, sangat-sangat teknologinya sangat maju sekali. Nah, kebetulan kalian bisa lihat belum ada kereta api yang melintas ya. Dari tadi kalian kan pasti sudah mendengarkan bahwa banyak sekali kereta api yang lalu lalang di sini di Stasiun Gubeng karena stasiun ini juga termasuk stasiun besar yang dilewati oleh banyak kereta anak-anak. Nah, untuk saat ini Ustazah ingatkan lagi, tidak disarankan untuk berpergian menggunakan kereta api jika tidak sangat-sangat penting ya anak-anak. Jadi kalian tetap di rumah saja.
Ya, sambil menunggu kereta, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nia, ini adalah tempat menunggu juga, tetapi menunggunya juga lebih luas lagi, dekat dengan toilet juga, dekat dengan tempat makanan. Ya, banyak sekali anak-anak yang kita peroleh. Kalau dulu kan kita belum fasilitasnya belum seperti ini ya, teknologinya belum maju juga. Banyak sekali fasilitasnya yang juga kurang, tapi sekarang sudah sangat-sangat maju sekali. Oke anak-anak, tunggu sebentar ya. Kita akan kembali untuk penjelasan selanjutnya. Tunggu ya. MI Muhammadiyah 5 Surabaya terletak di Jalan Jajaran 1, nomor 77. Mewujudkan tatanan mulia sesuai visi MI Muhammadiyah 5, yaitu unggul dalam ilmu dan akhlak, serta misi membentuk generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan fikir dan zikir serta kreativitas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak lulusan yang berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab, menumbuhkan jiwa berkarakter dan budi pekerti sejak dini dengan membiasakan penerapan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, menerapkan kebiasaan bersih dan rapi dalam setiap kegiatan di kelas maupun di luar kelas, memberikan pendampingan dan fasilitas terbaik demi menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas anak semakin berkembang, menyediakan wadah untuk menambah wawasan dengan literasi kapanpun dan dimanapun, melatih dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terus dilakukan agar tersedianya inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Penerapan keterampilan inti pendidikan sehari-hari, keteladanan, kesabaran sosial, dan cinta tanah air tetap terjaga. Mengenalkan pendidikan yang modern dan sifat kompetitif melalui pertukaran pelajar serta kompetisi secara nasional maupun internasional demi membentuk pola pikir yang kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi.
meningkatkan kualitas, MI Muhammadiyah 5 Surabaya terus memperbaiki segala sistem dan sarana prasarana di sekolah, mengabdikan diri dan tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan mengadakan bermacam kegiatan berbagi bersama, berkolaborasi dengan media elektronik ternama. Terus menyesuaikan dan berusaha mengimbangi kemajuan dunia pendidikan demi lancarnya pelaksanaan pembelajaran, meski harus dilakukan dengan tetap berjarak. Sudah? Belum. Siswa-siswi MI mulia, generasi muda harapan bangsa, pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, selalu semangat menuntut ilmu. MI mulia tetap jaya, siap hadapi tantangan zaman, mutu unggul lewat ilmu dan akhlak, satukan hati gapai prestasi. Semangatlah kawanku bersama, MI mulia demi ridho ilahi itu pasti. Bangkitlah generasi kutuk masa depan, cerahmu bersama MI mulia kami mengerti. Semangatlah kawanku bersama, MI mulia demi ridho ilahi itu pasti. Halo. Bangkitlah generasi kutuk masa depan, cerahmu bersama MI mulia kami mengerti. Bersama MI mulia kami mengerti. Matikan lagi. Matikan. Ini sudah dimatikan ya. Dimatikan. Matikan lagi. Dunia. Saya unmute. Mas jadi kaki. Sudah ya. Masih mute. Sudah. Oh iya, sudah.
Anak-anak hebat, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini di stasiun kereta api Gubeng, ya. Semoga hari ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang perkembangan teknologi transportasi, khususnya transportasi kereta api di Indonesia. Ayo. Siapa yang sudah pernah melakukan perjalanan menggunakan kereta api? Nah, kali ini Ustazah akan mengirimkan video bagaimana cara membuat mainan kereta api menggunakan kardus bekas. Kalian simak ya video yang akan Ustazah kirimkan dan kerjakan apa yang diberitakan di dalam video. Terima kasih anak-anak hebat. Sekian dari Ustazah kelas 3. Dan kita akhiri. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini baru. Nah, ini baru.